It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Di episode kali ini, lagi-lagi kita mau bawain cerita mengenai seorang aktor laga. Aktor bela diri lagi Iya, ya. Kali ini dari dekat-dekat Indonesia. Masih Asia? Ya, masih Asia. Asia, Southeast Asia lah ya. Asia Bangkok lah ya, udah Bangkok lah ya. Thailand. Dia adalah Tony Jaa, guys. Hmm. Tony Jaa ini seorang aktor, koreografer, dan juga ahli bela diri. Nih, sebelum lu lanjut, ini gue ngefans banget sama dia. Gila, keren banget. Apalagi gara-gara film Ong-Bak pasti ya. Bener. Ya udah guys, nggak usah lama-lama, kita bahas langsung. Mainkan. Tony Jaa lahir di Thailand pada tanggal 5 Februari 1976. Gak beda jauh sama kita nih. Ya, beda tipis lah ya. Namanya tuh mulai dikenal di dunia internasional setelah sukses banget dengan trilogi film Ong-Bak. Ini film asik banget ya. Dimana dia tuh berperan penting di sini. Tony tuh tumbuh besar dan dia tuh memang bukan orang yang dari background orang kaya. Bukan di perkotaan gitu ya. Dia tinggalnya tuh di pinggiran Bangkok. Bahkan sekitar 200 km dari ibu kota Thailand. Jauh loh. Jauh, bukan pinggiran lagi ya. Iya, itu jauh itu. Dan sejak kecil, Tony memang udah suka banget sama film-film action yang diperanin sama si Bruce Lee, Jackie Chan, Vince Lam, dan juga Jet Li. Akhirnya ini yang bikin dia tertarik banget sama yang namanya dunia bela diri. Kayak lu ya. Jadi saking cintanya sama dunia bela diri, Tony itu sering latihan gerakan-gerakan bela diri saat melakukan pekerjaan rumah atau saat bermain dengan teman-temannya. Nyapu sambil siap. Iya, gitu. Sama teman-temannya disikat semua. Enggak kayak gitu lah. Istilahnya ya, waktu kita kecil kan suka berteman-teman kan, pukul-pukulan. Nah, itu tuh si Tony Jaa juga sama kayak gitu. Bahkan waktu umur 10 tahun nih, Tony itu sempat mengancam ayahnya. Jadi dia tuh ya pokoknya ngancem lah gitu kan. Pokoknya kalau dia tuh bakal marah banget kalau nggak dikasih belajar Muay Thai. Jadi Muay Thai ini memang bela diri bukan yang keindahan ya, agak mengerikan soalnya. Keras bro, gitu. Ngeri itu. Nah di usia yang 15 tahun, Tony itu mulai serius belajar bela diri. Akhirnya bokapnya ngalah. Udah boleh gitu kan. Memang cowok tuh harus bisa bela diri lah gitu kan. Nah Tony itu mulai serius bela diri. Dia tuh menawarkan diri jadi muridnya Panaritik Rai. Dia tuh seorang sutradara film aksi. Pana pun menyarankan Tony ini untuk belajar di Mahasarakam College of Physical Education. Jadi ini nih letaknya di provinsi Mahasarakam. Oh ya. Seperti kita tahu, Muay Thai ini memang olahraga seni bela diri khasnya Thailand ya. Memang asalnya dari sana. Kalau di Indonesia tuh pencaksilat. Pencaksilat. Di sana Tony belajar berbagai bela diri. Jadi nggak Muay Thai aja, ada Taekwondo, Muay Thai. Kakinya bagus banget. Kakinya beda ya. Aikido dan juga Brazilian Jiu-Jitsu. Selain itu, Tony juga menjadi salah satu atlet lompat tinggi terbaik di kampusnya. Dan masih bisa melakukan lompatan setinggi 2 meter sampai sekarang. Wah gila, 2 meter tuh tinggi banget loh. Padahal Tony Jaa nih bukan yang tinggi-tinggi amat. Iya benar-benar. Ya kan? Dan kalau lihat filmnya, gila kan, pernah lihat dari jarak kemana-kemana tuh dia loncatnya tinggi banget sambil nendang gitu ya. Itu keren banget. Dan kakinya bagus kayak lu bilang, karena ada background taekwondonya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke karir nih ya. Jadi Tony itu memulai karirnya sebagai stuntman dulu nih, di bawah bimbingan Panaritik Rai tadi. Nah, dia juga pernah jadi stuntman-nya untuk Samahung di dalam iklan minuman energi. Dan bersama Pana, Tony itu mengembangkan teknik Muay Boran. Jadi ini sebuah teknik bela diri tradisional Muay Thai. Mereka tuh berlatih selama setahun penuh dengan tujuan utama memang membuat film tentang bela diri. Oke. Setahun penuh tuh nggak main-main loh. Iya, apalagi dia di private kan. Fokus banget pasti belajarnya. Hasil kerja keras mereka memang akhirnya melahirkan si Ong-Bak gitu. Gila sih itu Ong-Baknya. Memang judul lengkapnya tuh Ong-Bak Muay Thai Warrior. Yang rilis pada tahun 2003. Dengan Tony Jaa sebagai pemeran utama. Dan di film ini, Tony tuh melakukan semua adegan berbahaya sendiri. Kayak Jackie Chan ya? Yoi, tanpa bantuan alat ataupun efek komputer. Ya soalnya 2003 kan kayaknya belum terlalu gimana ya, efek komputer tuh ya. Dan ini kan film Thailand. Iya benar. Ini salah satu menurut gua pionir yang bikin film Thailand itu booming banget. Setuju. Aksi-aksinya ini memang dipenuhi dengan gerakan akrobatik yang ekstrim dan juga cepat banget. Kadang-kadang memang terlihatnya sebagai tarian yang indah ya. Tapi betul bro, memang istilahnya tuh kita bela diri, yang asli bela diri sama action
bela diri di Beda film ya? itu ada beda. Kalau misalnya nih sedikit aja ya. Iya. Kalau misalnya pukulan tuh kayak cek gitu kan, di film jelek bro. Jadi harus ada kayak yang Ada geolnya dikit ya. namanya juga acting kan. Itulah acting bela diri di Memang film. harus terlihat indah. Indah. Gitu. Nah, jadi waktu selama syuting itu Tony bahkan sempat mengalami cedera banyak loh. Macam-macam cederanya. Ada ligamen. Udah gitu keseleo ankle. Dan waktu itu sempat bajunya terbakar. Oh, oke. Nah, film berikutnya yang dibintangin Tony adalah Tom Yam Goong. Ini juga seru juga. Seru Film ini. action juga. Nah, film ini tuh terinspirasi dari nama makanan khasnya Thailand. Dan salah satu gaya Muay Thai yang meniru gerakan gajah. Wih, Gitu. memang gajah kan identiknya dengan Thailand juga. Ya kan? Film ini memang termasuk salah satu film Thailand yang paling sukses di Amerika Serikat loh. Jadi sampai ke Amerika tuh sukses ya. Tapi judulnya di sana tuh beda, dirubah namanya jadi The Protector. Lalu di bulan Maret tahun 2006, Tony tuh mulai menggarap sequel Ong Bak, yaitu Ong Bak yang kedua. Nah, film ini tuh mulai diproduksi di tahun 2006 dan dirilis pada tahun 2008-nya. Jadi memang cukup makan waktu ya, 2 tahun ini. Lama tapi juga. Hasilnya luar biasa. Pasti keren. Dan setelah sukses dengan Ong Bak yang kedua, Tony itu kembali dengan Ong Bak yang ketiga di tahun 2010. Tepatnya tuh pada tanggal 28 Mei 2010. Jadi ini mirip kayak si ini Ip Man. Iya kan? Iya, benar. Karena tokohnya si Tony ini udah identik dengan Ong Bak. Iya. Dan karena film 1 sukses, 2 sukses, 3 sukses. 3 juga sukses juga. Harusnya dibikin yang keempat. Dan gue salah satu penonton yang menunggu. Iya, sama-sama. Jadi kita menanti-nantikan ya. Tony ini memang memutuskan rehat sejenak dari dunia film dan juga bela diri untuk menjadi seorang biksu Buddha di sebuah candi di Surin, Thailand. Jadi mungkin dia perlu healing. Tapi healingnya jadi gini bro. Keren sih kalau kata gue keren ya. Jadi dari aktor dia juga balance sama kepercayaan dia. Iya. Jadi pendeta berarti kan. Setelah beberapa lama menjalani kehidupannya sebagai seorang biksu, Tony ini kembali mendapat tawaran bermain film lagi. Dan akhirnya dia bergabung dengan perusahaan film Thailand Saha Mongkol untuk berperan di Tom Yam Goong yang kedua. Oh, yang ini yang keduanya Tom Yam ini ya. Sequelnya. Dan ini memang adalah pertama kalinya Tony tampil bersama aktor bela diri internasional dalam satu layar. Namanya adalah Jijayanin. Dengan film yang disutradarai oleh Prachya Pikau dan juga dikoreografikan oleh Pana lagi, Ritik Rai. Memang udah cocok banget sih dia sama si Pana tuh ya, udah klop banget. Ininya udah dapet ya. Kayak itu, chemistry-nya. Iko Uwais sama Yayan. Kayaknya udah chemistry dapet banget. Itu udah kayak pairingannya. Iya benar. Guys, tahu nggak Tony Jaa ini dia tuh nggak cuma terkenal karena Ong Bak. Oh iya. Jadi setelah dia sukses di Thailand, dia itu memang dilirik sama banyak produser film-film Hollywood. Tercium ya saking suksesnya kan. Saking kerennya juga. Saking kerennya. Kan tadi kan dari filmnya sukses tuh di Amerika ya. Jadi gara-gara Ong Bak ini, dia tuh main ke Fast and Furious yang ke-7. Weh, di 7 main tuh guys. Kalau memang kalian pengen nonton lagi boleh tuh. Terus dia juga main di XXX yang Vin Diesel, Return of the Xander Cage. Nah, itu dia ikutan juga. Bahkan yang tadi kita bilang, Ip Man. Oh iya. Dia tuh main di Ip Man ya? juga. Iya. Kok gue nggak ngeh ya? Master Z, Ip Man Legacy. Wah, gue harus nonton lagi deh. Dia ikutan juga. Dan yang kerennya lagi, lu tahu nggak filmnya Sylvester Stallone yang Expendables? Tahu, gue tahu. Nah, dia itu berarti udah dapat pengakuan sebagai salah satu bintang laga terbaik di dunia. Betul. Dengan bisa ikut. Iya. Soalnya kan sama si Silver itu kan dikumpulin semua. Berarti dia tuh keren banget, guys. Keren. Guys, kita nantikan bersama lah ya. Aksi-aksi selanjutnya dari seorang Tony Jaa ini. Film-film selanjutnya ya. Iya, dan gue yakin filmnya dia yang selanjutnya juga pasti keren. Soalnya kenapa bro? Sekarang udah ada efek bro. Ya. Makin keren berarti kan. Cuman efeknya jangan lebay ya. Semoga lebih keren lagi ya film-filmnya ya. Oke guys, itulah tadi cerita kita tentang Tony Jaa. Ya, semoga kalian terhibur ya. Kalau misalkan kalian ada ide tentang siapa lagi tokoh aksi yang mau dibawain, boleh. Aksi laga juga boleh ya. Jadi kita ada variasi dikit ya. Oke, it's a wrap. Bagus.